Selamat pagi Mas Gun. Selamat pagi Mas Bay. Ya, Nggak marah-marah kan? enggak, kita mau Ya. membahas nih, Pak Jokowi kan agak jarang dengan gestur-gestur tersebut, tapi kita mengerti bahwa tanggal 18 Juni itu rapat tertutup kepada jajarannya. Jadi saya pikir dia agak terbuka Ya. menampilkan apa saja karena kan tidak ada media yang meliput begitu dan ini biasanya tidak dipublikasikan. Jadi lebih bebas Ya. kita melihat gestur yang menarik dari Pak Jokowi. Anda melihatnya seperti apa berkaitan dengan eh, tadi di dalam video pengantar pihak kepresidenan mengatakan ini akhirnya sengaja dipublikasikan karena poin-poinnya penting diketahui masyarakat. Menurut Anda seperti apa ini? Oke, menarik Mas Bayu. Kenapa? Karena peristiwanya pertama 18 Ya, Juni. baru tanggal 28. 28, berarti 10 kan hari. ada 10 hari. Proses itu pasti sudah melalui proses seleksi. Ya. Informasi yang harus keluar dan dipublikasikan, sebut aja didiseminasikan ke halayak. Ya. Artinya saya memaknai ini ada intensi gitu ya. Ada niat, ada tujuan. Sengaja betul ya? Sengaja yang kemudian tentu orientasinya pada ke dalam dan keluar. Ya. Saya bilang bahwa peristiwa ini punya makna ke dalam dan keluar. Kenapa Mas Bayu? Kalau ke dalam itu saya membaca apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam narasinya maupun gesturnya itu menunjukkan bahwa menekankan efektifnya rentang kontrol gitu ya. Maksud saya dia ingin memastikan efektifnya rentang kontrol. Ya. Dia sebagai presiden berada di puncak hierarki otoritas kabinet dan seluruh menteri yang kinerjanya tentu kurang bagus dievaluasi. Ya. Dan itu kemudian sekarang bukan hanya di internal tetapi kemudian ada public expose sehingga kemudian punya apa istilahnya Mas Bayu itu psy war. Ya, psychological war ya, semacam memberi penekanan khusus bahwa ini adalah situasi krisis, ini situasi yang tidak membuat happy. Kenapa? Karena ada kinerja yang tidak signifikan dilakukan oleh para menteri. Itu yang pertama ke dalam. Sekali lagi maknanya adalah rentang kontrol. Kemudian kita juga tidak bisa nafikan Mas Bay, itu ada makna keluar, ya ini persuasi nih. Saya melihat kalau kemudian lebih itu ke sana. Ya, persuasi ke halayak luas karena beberapa kali Pak Jokowi menekankan misalnya 267 juta. Ya. Kemudian ini adalah krisis, ini memerlukan langkah extraordinary, bukan situasi biasa, bukan situasi normal. Ini menunjukkan semacam Pak Jokowi memberi semacam narasi persuasif ke halayak bahwa pemerintahannya serius gitu. Ya. Dan ketidakseriusan kalau dilakukan oleh jajaran menterinya, dia tidak segan-segan untuk melakukan banyak hal. Contoh misalnya kalau perlu mengeluarkan perpu, dia akan keluarkan perpu. Ini untuk keseriusan ini ingin dia tunjukkan secara pribadi sebagai presiden, saya ini udah bekerja loh. Saya membacanya juga seperti ini Mas Gun. Mungkin juga pemirsa yang lain yang juga sudah menyaksikan video sekitar 10 menitan ini adalah saya udah kerja, tapi menteri-menteri saya kurang pada kerja. Bisa begitu nggak saya membacanya juga? Iya, artinya saya tadi melihat bahwa ketika dia memarahin, itu juga sekaligus, ini kan selalu namanya pernyataan di muka publik itu bersifat intentional tadi. Dan saya pikir juga tidak bisa kita nafikan ada aspek persuasi ke halayak luas. Untuk memastikan bahwa komitmen presiden yang kemudian serius dalam mengatasi, berupaya menanggulangi atau mengatasi pandemi COVID-19 ini. Beberapa ulasan yang kemudian muncul, selain kemudian melihat sebagai individu presiden, saya udah bekerja, menteri-menteri saya ini ada yang kurang. Ada juga yang kemudian melihat secara keseluruhan, pemerintah sebetulnya sedang serius. Presidennya aja sampai marah-marahin menteri, begitu? Kurang lebih itu yang dikonstruksi menurut saya. Gitu ya. Kan ini soal konstruksi kan. Bagaimanapun pernyataan komunikasi politik itu kan untuk memengaruhi lingkungan politik. Kita tidak bisa nafikan konteksnya tuh. Bahwa ke dalam ingin memastikan bagaimanapun ada perubahan signifikan yang harus dilakukan oleh para menteri. Karena otoritas untuk menentukan menteri itu masih tetap di jabatannya atau lembaganya masih ada misalnya kalaupun itu pos-pos kementerian yang dimaksud dan lembaga yang dimaksud.
Tentu Mas Bayu kita tidak bisa menafikan bahwa ada pernyataan yang dieksplisitkan oleh Presiden misalnya. Kemungkinan reshuffle, Ya. ya kan, kemungkinan mengeluarkan peraturan. Peraturan-peraturan baru. Dan itu bagi saya tentu menjadi sinyal menarik meskipun ya reshuffle di musim pandemik bukanlah momentum yang ideal begitu ya. Saya membaca demikian Mas Bayu, kenapa? Karena mengganti orang dalam konteks pendekatan sirkulasi elit itu seringkali bersifat interdependen kan. Jadi satu bagian berubah itu kerap kali menyebabkan perubahan-perubahan di sektor-sektor lain. Ya, jadi gini, kan begitu video yang akhirnya diputuskan untuk dipublikasikan di halaman 2 harian Kompas ini dikatakan Presiden menyetujui dari Biro Protokol dan Pers Istana ini minta izin ke Presiden menyetujuinya pada Jumat. Di situ sebetulnya adalah kunci bahwa kita ingin melihat bahwa ini intensinya sengaja. Betul. Publik harus tahu ada sesuatu. Tadi sudah. Dan kemudian orang nggak bisa berpaling, beberapa komentar juga mengatakan ini tampaknya isu reshuffle saya menyebutnya testing the water dari Presiden. Saya pernah sebut reshuffle loh. Dan ini bisa jadi tanda-tanda saya akan segera melakukan reshuffle kalau nggak perform seperti yang saya inginkan. Itu juga boleh dibaca oleh publik. Sangat boleh, dan itu menurut saya masuk Karena akal. disebut. Kalaupun proses pidato itu panjang lebih dari 10 menit, editannya sedemikian rupa yang kemudian dipublikasikan sengaja memasukkan nama reshuffle, perombakan beberapa instansi, hal-hal semacam itu bisa jadi terjadi dalam beberapa waktu dekat. Saya melihat ada dua kemungkinan gitu ya. Kemungkinan pertama, kalau kita membaca situasi saat ini yang membutuhkan akselerasi kinerja para menteri, mengganti orang di musim seperti ini tentu bukan kondisi yang ideal. Itu yang pertama. Sehingga kemungkinan kalaupun ada sinyal atau sebutlah psychological war gitu ya dari seorang presiden kepada para menterinya, itu menurut saya ini akan menjadi prakondisi. Sebelum nanti mungkin menemukan momentumnya yang pas. Yang kedua, jika kemudian tekanan publik terutama berdasarkan misalnya matrik kebutuhan yang sudah dimiliki oleh Presiden, ternyata benar-benar posisi orang di pos kementerian tertentu itu tidak bisa dipertahankan karena mungkin performa kinerja yang buruk, itu bisa aja juga terjadi reshuffle. Maksud saya begini, Pak Jokowi di periode pertama ada 4 kali reshuffle kan? Dan reshuffle pertama saya masih ingat itu 10 bulan setelah pelantikan, artinya di bulan Agustus. Dan 12 Agustus 2015 terjadi reshuffle pertama. Kemudian reshuffle kedua tuh seingat saya 27 Juli tuh, 2016. Tahun berikutnya baru kemudian di 2018 ada 2 kali reshuffle di bulan Januari dan di bulan Agustus. Jadi kalau misalnya melihat pola di periode pertama sebetulnya sangat mungkin juga Presiden kemudian menjadikan ini prakondisi. 7 Agustus kalau kita melihat periode pertama. Saya tidak tahu ya bulannya. Tapi kalau misalnya itu dinyatakan secara verbal kepada halayak luas dan itu kemudian pernyataannya tertunda gitu dari tanggal berapa tadi 18 ke 28, artinya ada pertimbangan-pertimbangan yang juga diharapkan publik tahu. Sekaligus ke dalam menurut saya para menteri juga harus tahu. Menjadi prakondisi loh ini. Kalau misalnya Anda tidak terus bekerja, loh ini begitu ya. Bayangin aja beberapa pos kementerian eksplisit disebut loh. Misalnya seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian di beberapa pos Kementerian Perekonomian begitu. Jadi tentu ini adalah sinyal bukan hanya pos-pos kementerian itu bagi saya, tapi harus juga dibaca oleh seluruh menteri. 34 pos kementerian harus membaca pernyataan Presiden sebagai pernyataan yang menurut saya tidak lazim dalam gaya komunikasi seorang equalitarian gitu ya. Ingat kita pernah membahas Pak Jokowi gaya komunikasinya biasanya itu high contact culture, budaya kontak tinggi yang tidak to the point. Nah kemarin tanggal 18 itu ada pernyataan yang sangat eksplisit. Artinya apa? Jokowi mencoba untuk keluar dari gaya komunikasinya dan itu menunjukkan intensi yang luar biasa. Gitu. Anda melihat itu genuine hadir dari seorang presiden secara pribadi, dia menyatakan kata-kata saya jengkelnya itu di sini, gitu. Gesturnya, tekanan suaranya,
kemudian dia mengatakan saya nggak mengada-ada, saya nggak menutup-nutupi, ini memang belum terjadi apa-apa, hal semacam itu Anda lihat sebagai komunikasi yang genuine, Kalau ada kekesalan dari seorang presiden kepada para pembantunya? Kalau saya sih lihat keseluruhan dari pernyataan Pak Jokowi itu ada koherensi, ada benang merah dari pernyataan A sampai Z gitu ya, Ya. di panggung itu, kemudian ditunjang dengan gesture, jadi gesture yang kemudian menunjangnya. Ya. Tetapi kemudian Mas Bay, saya melihat bahwa ini tidak cukup kan verbal. Gitu ya, karena narasi itu bukan hanya kata-kata tapi juga tindakan, Ya. sehingga kemudian sering disebut narasi itu sebagai tindakan simbolik. Dan saya tidak menafikan karena ini panggung politik, maka bisa juga itu pernyataan menjadi boleh kita baca sebagai bentuk dramaturgi gitu ya. Ya. Kenapa saya bilang bentuk dramaturgi? Karena ya itu sebuah hal yang lumrah dalam konteks panggung politik. Ini yang disebut sebagai panggung depan Ya. gitu ya. Kalau kita bicara ini Mas Bayu, dramaturgi itu kan selalu kan punya dimensi teatrikalnya gitu ya. Ini menarik karena berarti mungkin sedemikian rupa, Ya. saya agak sedikit menarik jauh ke Ya. awal, Ya. mungkin di rapat ini kali ini yang biasanya tertutup, sudah disiapkan sedemikian rupa, Presiden akan marah, kata-katanya seperti ini. Kita lihat memang Presiden memegang teks dan sesekali dia melihat teks itu seperti membaca, itu gayanya Pak Jokowi, tapi tekanan-tekanannya memang mungkin genuine begitu. Jadi ini by design memang akan dipublikasikan. Anda ingin mengatakan itu? Saya ingin mengatakan bahwa seluruh pernyataan aktor politik di muka publik itu selalu intentional. Ya. Dan skenarionya sudah ada seperti drama Korea, karena netizen sempat menyebut begitu tuh. Karena saya nggak yakin bahwa kalau kemudian pernyataan itu disampaikan, kemudian tertunda 10 hari, gitu ya, ada teks dalam konteks publikasinya, gitu ya, untuk menunjang. Kalau kemudian tidak ada sesuatu yang dimaksudkan sebagai pesan persuasifnya ke khalayak, gitu maksud saya. Selain tentu juga ini bisa menjadi semacam tekanan publik kepada pos-pos kementerian yang dianggap akselerasinya itu kurang gitu. Kalau disebut itu by design, memang seluruh pernyataan aktor politik di muka publik itu by design, gitu. Jadi saya nggak yakin bahwa makna genuine itu spontan dan tidak terencana. Makna komunikasi politik untuk memengaruhi lingkungan politik itu selalu by design dan diorientasikan pada satu tujuan tertentu. Contoh misalnya ke publik, bagaimanapun Pak Jokowi hari ini butuh yang disebut dengan dukungan. Citra dan reputasinya terancam ketika pandemi datang. Dan ingat pertumbuhan ekonomi turun luar biasa dan bahkan mungkin tidak terprediksi di awal-awal tahun. Kemudian juga problem sosial seperti PHK, kemudian pengangguran, kemudian juga problem mungkin tingkat kemiskinan yang naik. Belum lagi misalnya beberapa agenda mendesak seperti pilkada serentak di Desember yang juga tertunda dari jadwal semula. Maksud saya Mas Bayu, problem sosial, ekonomi, politik, bahkan kebudayaan, ini menurut saya wajar kalau pandemi COVID-19 ini disebut sebagai krisis multidimensi. Ya, setuju. Gitu. Oke, dan ini kemudian ditunjukkan dengan dirilisnya video tertutup ini sebagai pemerintah sedang bekerja. Itu mungkin by design atau tidak didesain sedemikian rupa, tidak menjadi masalah. Ini sebuah komunikasi politik yang dilakukan dengan niatan agar masyarakat mengetahui. Tapi sebagai penutup, saya ingin ini Mas Gun. Apapun video ini, apapun yang disampaikan Presiden akan menjadi kata-kata saja kecuali masyarakat kemudian melihat buktinya. Apa yang kemudian harus dikerjakan. Nah, sampai di mana nih kita kemudian melihatnya? Nah, menurut saya ingin menggarisbawahi juga bahwa kuatnya narasi itu bukan hanya sekedar logic and good reason-nya. Bukan hanya sekedar ini masuk akal, oh ini kemudian memang logikanya bisa diterima, bukan sekedar itu. What next setelah narasi itu keluar gitu. Jadi apa yang kemudian akan Pak Jokowi lakukan? Contoh misalnya kalau reshuffle-nya bukan untuk siapa,
tapi untuk apa gitu. Kalau untuk siapa, biasanya kemudian yang masuk adalah kepentingan-kepentingan lagi-lagi adalah Ya. kelompok tertentu. Ya. Padahal ini kepentingannya jelas adalah kepentingan publik. Ya. Ya. Kita tidak harapkan yang seperti itu yang terjadi. Nah, makanya kemudian tidak cukup kata-kata, melainkan juga tindakan yang selaras dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi. Baru kemudian aspek fidelity-nya, aspek kebenaran dari narasi itu kemudian menjadi klop. Sebuah narasi sekali lagi tidak ada di ruang hampa. Selalu akan dilihat konsistensinya antara pernyataan hari ini dengan besok. Ya. Pernyataan logikanya itu kemudian diuji, bukan hanya pada saat orang perlu nalar, Ya. kemudian masuk akal, tapi juga gimana nanti di kebijakannya. Apakah kemudian betul memprioritaskan kebijakan yang pro publik atau kembali pada power relation atau relasi kuasa antar aktor yang kemudian melibatkan partai-partai aja gitu. Ya, video itu akan menjadi semacam video saja dan mungkin orang akan lupa kecuali dibuktikan di Yes, dunia nyatanya betul. kerjanya memang akan seperti atau akan ada perbaikan-perbaikan dari kinerja pemerintah Ya. menghadapi multidimensi krisis Yes. COVID-19. Betul. Baik, Ya. Mas Gun Gun Haryanto, terima kasih Sama-sama, analisanya. Mas Bay. Ya. Mudah-mudahan yang terbaik yang kita lihat dari video ini yang kemudian juga menjadi realisasinya. Ya.